Situasi di Timur Tengah kembali memanas. Setelah upaya perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran justru berujung kegagalan yang cukup kontroversial. Negosiasi yang sebelumnya digadang-gadang bakal jadi jalan keluar dari konflik panjang, malah berubah jadi titik awal eskalasi baru yang jauh lebih berbahaya. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa proses negosiasi ini melibatkan langsung mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang disebut-sebut mengambil peran penting dalam arah pembicaraan. Namun, alih-alih meredakan situasi, pendekatan yang digunakan justru memicu ketegangan baru dengan pihak Iran. Dari beberapa sumber diplomatik, disebutkan bahwa Iran merasa isi kesepakatan yang ditawarkan tidak mencerminkan posisi yang adil. Ada indikasi bahwa beberapa poin penting diubah secara sepihak di menit-menit akhir, tanpa persetujuan penuh dari pihak Iran. Inilah yang kemudian memicu reaksi keras dari Teheran. Dan disinilah mulai terasa anehnya. Karena kalau dilihat dari kronologinya, perjanjian ini awalnya berjalan cukup lancar. Bahkan sempat muncul sinyal positif dari kedua belah pihak. Tapi tiba-tiba arah negosiasi berubah drastis, seolah ada keputusan mendadak yang memutarbalikkan semua kesepakatan awal. Dan jujur aja, ini bukan pertama kalinya pola kayak gini muncul. Deal udah mau jadi, tiba-tiba diacak-acak lagi. Kayak lagi main kartu tapi aturan diganti pas udah hampir menang. Iran pun langsung merespons dengan nada yang lebih keras. Pejabat tinggi mereka menyebut bahwa langkah tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan dalam mencapai perdamaian. Bahkan beberapa analis menyebut ini bukan sekedar gagal negosiasi, tapi bisa dikategorikan sebagai bentuk provokasi diplomatik. Ketegangan pun meningkat cepat. Militer Iran mulai meningkatkan status siaga di beberapa wilayah strategis. Aktivitas di pangkalan rudal dilaporkan meningkat. Sementara komunikasi militer internal mereka juga menunjukkan pola yang tidak biasa. Ini jadi sinyal kuat bahwa situasi sudah masuk ke fase yang lebih serius. Di sisi lain, Amerika Serikat yang memiliki kehadiran militer di Israel juga ikut terdampak langsung. Beberapa fasilitas militer yang sebelumnya berada dalam kondisi normal, kini mulai meningkatkan pengamanan. Pergerakan personil dan perlengkapan militer terlihat lebih intens dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kalau diterjemahin secara simpel, semua orang yang tadinya duduk di meja negosiasi, sekarang pelan-pelan balik ke posisi masing-masing, tapi kali ini bukan buat ngobrol, melainkan siap-siap kalau keadaan makin panas. Yang bikin situasi makin kompleks, lokasi kehadiran militer AS di Israel memang termasuk dalam kategori strategis. Artinya, jika terjadi serangan balasan dari Iran, titik-titik ini berpotensi jadi target utama. Dan benar saja, sejumlah analis militer sudah mulai memperingatkan kemungkinan tersebut. Mereka melihat pola yang sama seperti eskalasi sebelumnya. Gagal diplomasi, peningkatan aktivitas militer, serangan terbatas, lalu melebar jadi konflik besar. Dan kalau pola ini kejadian, ya jujur aja, ini udah bukan lagi soal salah paham. Ini udah kayak nunggu siapa yang pertama kali pencet tombol. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait langkah militer langsung dari Iran. Namun tanda-tanda yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa situasi sudah berada di ambang perubahan besar. Bab ini jadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang bukan cuma soal perjanjian yang gagal, tapi juga tentang bagaimana satu keputusan dalam diplomasi bisa berdampak langsung ke medan konflik. Dan yang paling disorot sekarang cuma satu pertanyaan. Apakah ini benar-benar kegagalan negosiasi biasa atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Ketegangan yang sebelumnya masih adem di permukaan tapi panas di dalam, akhirnya benar-benar pecah jadi fase yang lebih serius. Setelah perjanjian damai gagal total, Iran mulai menunjukkan respons yang nggak lagi sekedar pernyataan diplomatik, tapi langsung masuk ke arah militer. Dalam beberapa jam setelah kabar kegagalan negosiasi menyebar, aktivitas militer Iran langsung melonjak drastis. Pangkalan-pangkalan strategis mereka dilaporkan aktif penuh. Pergerakan unit rudal jarak menengah mulai terdeteksi, dan sistem peluncur yang sebelumnya standby sekarang masuk status siap tempur. Yang bikin situasi makin tegang, semua ini terjadi tanpa banyak peringatan panjang. Biasanya kalau mau eskalasi, ada fase ancaman dulu, peringatan terbuka, atau minimal konferensi pers yang nadanya makin tinggi. Tapi kali ini, langsung sunyi lalu gerak. Ibaratnya kayak orang yang biasanya banyak ngomong, tiba-tiba diam. Tapi pas dicek, ternyata lagi nyiapin sesuatu di belakang. Dan itu biasanya bukan hal baik. Di sisi lain, Amerika Serikat yang punya kehadiran militer di Israel mulai membaca pola ini sebagai ancaman nyata.
Beberapa kompleks militer yang digunakan bersama dengan Israel langsung dinaikkan status ke siaga tinggi. Salah satu titik yang jadi sorotan adalah fasilitas militer yang digunakan untuk koordinasi logistik dan pengawasan udara. Tempat ini bukan cuma penting, tapi juga jadi mata dan telinga untuk membaca pergerakan di kawasan tersebut. Dan ya, kalau kita ngomong jujur, lokasi kayak gini itu selalu masuk daftar target prioritas kalau konflik beneran meledak. Pergerakan pesawat pengintai meningkat, sistem pertahanan udara diaktifkan penuh, dan unit intersepsi mulai siaga 24 jam. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan adanya rotasi personil secara cepat sebagai langkah antisipasi kalau situasi berubah dalam hitungan menit. Tapi di tengah semua kesiapan itu, ada satu hal yang jadi perhatian banyak analis, timingnya. Karena semua ini terjadi terlalu cepat setelah kegagalan perjanjian. Seolah-olah semua pihak sebenarnya sudah siap dari awal. Dan kalau itu benar, berarti negosiasi kemarin tuh bukan buat damai, tapi lebih kayak formalitas sebelum lanjut ke bab berikutnya. Agak serem sih kalau dipikir-pikir. Beberapa jam setelah peningkatan aktivitas militer tersebut, radar di kawasan mulai menangkap sinyal yang nggak biasa. Ada pergerakan objek udara dari arah tertentu dengan pola yang terstruktur. Belum ada konfirmasi resmi saat itu, tapi sistem pertahanan langsung bereaksi. Sirene mulai aktif di beberapa titik. Langit yang sebelumnya gelap mulai dipenuhi garis cahaya dari sistem intersepsi. Dan di momen itu, semua orang langsung sadar, ini bukan lagi soal ancaman, ini sudah mulai kejadian. Sumber militer menyebutkan bahwa objek yang terdeteksi memiliki karakteristik yang mengarah ke sistem rudal jarak menengah. Kecepatan dan jalurnya menunjukkan bahwa ini bukan serangan acak, tapi sudah direncanakan dengan cukup matang. Targetnya mulai mengarah ke kompleks militer yang sebelumnya sudah disiagakan. Dan disinilah situasi berubah total. Karena begitu sistem pertahanan aktif, itu artinya kemungkinan serangan sudah sangat dekat. Dalam hitungan detik, keputusan harus diambil. Intersepsi, evakuasi, atau bersiap menerima dampak. Dan jujur aja, di fase ini, semua teori strategi, semua perjanjian, semua pidato politik langsung nggak ada gunanya. Yang ada cuma satu, bertahan atau kena. Beberapa ledakan dilaporkan mulai terdengar dari kejauhan. Belum jelas apakah itu hasil intersepsi atau dampak langsung. Tapi satu hal yang pasti, situasi sudah tidak bisa dikendalikan lagi lewat diplomasi. Komunikasi darurat antar unit militer meningkat tajam. Laporan masuk dari berbagai titik, sebagian masih simpang siur, tapi semuanya mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Serangan sudah dimulai. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ini kemungkinan baru gelombang awal. Kalau diibaratkan, ini bukan klimaks, ini baru intro dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan biasanya, intro kayak gini nggak pernah berakhir dengan cepat. Setelah gelombang pertama serangan mulai terdeteksi di langit, situasi langsung berubah dari tegang jadi chaos total. Sistem pertahanan udara memang sempat melakukan intersepsi di beberapa titik, tapi nggak semua objek berhasil dihentikan. Dan disinilah titik paling krusial mulai kelihatan. Beberapa rudal dilaporkan berhasil menembus lapisan pertahanan dan jatuh tepat di area yang sebelumnya sudah diprediksi jadi target utama, kompleks militer yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat di wilayah Israel. Ledakan pertama terjadi di salah satu fasilitas logistik, disusul ledakan kedua yang menghantam area koordinasi operasional. Dan dalam hitungan menit, lokasi yang tadinya jadi pusat aktivitas militer berubah jadi titik krisis. Asap tebal langsung membumbung tinggi, lampu darurat menyala, dan komunikasi internal sempat kacau karena dampak ledakan yang cukup besar. Beberapa bangunan mengalami kerusakan serius, terutama di bagian yang dekat dengan titik hantaman. Kalau biasanya di film ada adegan slow motion biar dramatis, di sini nggak ada waktu buat itu. Semuanya kejadian cepat, keras, dan langsung bikin situasi berubah total. Tim darurat langsung dikerahkan ke lokasi. Evakuasi personil dimulai dalam kondisi yang jauh dari ideal. Banyak jalur akses yang tertutup puing, sementara beberapa titik masih beresiko karena kemungkinan serangan lanjutan. Dan yang paling mulai jadi perhatian, laporan korban mulai masuk. Awalnya masih simpang siur, ada yang bilang luka ringan, ada yang bilang korban cukup banyak. Tapi seiring waktu, data mulai lebih jelas dan terkonfirmasi dari beberapa sumber militer. Disebutkan bahwa setidaknya 15 perwira militer Amerika Serikat dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Ini bukan angka kecil.
Karena yang terdampak bukan sekedar personil biasa, tapi perwira, yang artinya punya posisi penting dalam struktur komando. Kalau dianalogikan, ini bukan cuma kehilangan pemain, tapi kehilangan orang yang pegang strategi di lapangan. Dan itu dampaknya bisa panjang. Selain korban tewas, sejumlah personil lain juga dilaporkan mengalami luka serius. Beberapa di antaranya langsung dievakuasi ke fasilitas medis terdekat, sementara tim medis di lokasi bekerja dalam tekanan tinggi untuk menangani korban yang terus berdatangan. Situasi di dalam kompleks benar-benar berubah jadi zona darurat. Sirine terus berbunyi, helikopter evakuasi keluar masuk, dan komunikasi antar unit berlangsung tanpa henti. Di sisi lain, pihak militer Amerika langsung melakukan pengamanan ekstra di semua fasilitas mereka di wilayah tersebut. Status siaga dinaikkan ke level maksimal, sementara analisis cepat dilakukan untuk memastikan apakah ini serangan tunggal atau bagian dari rangkaian yang jauh lebih besar. Dan yang bikin banyak analis mulai angkat alis, serangan ini terlihat terlalu presisi. Target yang kena bukan sembarang titik, tapi lokasi yang memang punya nilai strategis tinggi. Ini menunjukkan bahwa serangan kemungkinan sudah direncanakan dengan detail, bukan sekedar aksi balasan spontan. Jadi kalau Anda yang bilang ini cuma emosi sesaat, ya agak susah dipercaya juga. Karena ini lebih mirip kerjaan yang udah disiapin rapi, bukan yang dadakan kayak bikin mie instan. Reaksi dari pihak Iran sendiri belum disampaikan secara terbuka saat itu. Tapi pola serangan yang terjadi sudah cukup jadi jawaban tanpa kata-kata. Sementara itu, dunia internasional mulai bereaksi. Beberapa negara langsung menyerukan penahanan diri. Tapi di saat yang sama, banyak juga yang mulai khawatir bahwa ini bisa jadi awal dari konflik yang jauh lebih besar. Karena kalau melihat polanya sekarang, gagal perjanjian, serangan langsung, korban dari pihak Amerika. Itu bukan lagi eskalasi biasa. Itu sudah masuk kategori serius. Dan jujur aja, kalau udah sampai tahap ini, biasanya kata tenang cuma jadi formalitas di konferensi pers, bukan kondisi di lapangan.